kalau misal saya gabung, apa jaminan supaya saya nggak bangkrut katanya Pak? Apa saja resiko dalam bisnis trading forex? Kenapa di Dimex spreadnya lebar ya gitu. Perbedaan nilai PIP akun standar dengan mikro mini. Master, time frame mana yang paling pas untuk pemula yang sibuk dengan aktivitas hariannya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Trader Bertanya Mentor Menjawab episode ke-8. Nah, alhamdulillah kita sekarang kembali lagi di question and answer Pak, di episode ke-8. Nah, kemarin Lia sempat discuss langsung sama Pak Syam. Dan kali ini Lia ditemani sama salah satu mentor juga di Dimex Education Center bareng Master Shonshon. Boleh disapa-sapa dulu Pak? Halo semuanya, alhamdulillah nih kali ini Master Shonshon berkenan nih untuk menjawab kendala atau discuss langsung dari para trader ya Pak ya. Karena kan sebelumnya hari ini seperti biasa kita ngadain question and answer di stories Instagramnya di Dimex Official. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu di luar sana yang mau bertanya mengenai broker di Dimex siapa, mengenai bisnis trading forex, terus teknikal yang dipelajari oleh 3 mentor itu bisa kita diskusikan langsung di stories Instagramnya di Dimex Official. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga ya Pak ya di Dimex Official YouTube-nya, karena di situ kita bakal answer semua pertanyaan Bapak Ibu di luar sana gitu. Betul ya Pak ya? Betul sekali Lia. Iya, di sini ada Master Shonshon. Master Shonshon gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi saya lihat di Dimex Education Center udah pada panen WD ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ya gitu. Dan itu tuh dipaksa WD semuanya. Iya betul ya Pak ya. Karena menjelang akhir tahun juga kita mau mengawali awal tahun 2023 dengan panen WD profit bareng-bareng. Alhamdulillah itu sangat luar biasa. Gimana perasaan dari Pak Shonshon sendiri tuh? Sebagai mentor dan mengisi di DEC ya, di Dimex Education Center, itu pastinya punya kebanggaan sendiri. Betul. Dan kesenangan sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillahnya ilmu yang saya punya ini bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Dan menjadi juga kan sebenarnya itu rezeki kami, itu rezeki mereka juga. Ya betul. Gitu. Jadi kalau misalkan saya profit, ya otomatis member pun pada profit juga. Lebih seneng juga ya, kerasa banget feelnya. Jadi buat Bapak Ibu di luar sana yang belum action di ranah trading forexnya nggak usah khawatir, karena di sini dari Pak Shonshonnya langsung memberikan arahan serta bimbingan full untuk Bapak Ibu di luar sana. Tapi tetap ya Pak, kuncinya harus belajar, harus ada kemauan untuk belajar gitu. Memang di sini diberikan arahan dan lain sebagainya, tapi di sisi lain harus ada kemauan loh dari para trader di luar sana gitu. Nah di sini sekarang Lia pribadi diberikan tanggung jawab mungkin ya Pak tepatnya. Sebelumnya langsung sama Pak Son biasanya yang nanya questionnya, tapi sekarang alhamdulillah Lia pribadi nih yang langsung discuss sama Bapak. Dan di sini pun mungkin sudah banyak banget beberapa pertanyaan dari para trader di luar sana yang kepo mungkin istilahnya ya kepada bisnis trading forex, khususnya di broker di Dimex. Kita lanjut aja mungkin ya Pak di first questionnya. Boleh lanjut. Oke, siap. Di sini ada pertanyaan dari Pabil.Yaryanto Pak. First questionnya beliau bertanya, kalau misal saya gabung, apa jaminan supaya saya nggak bangkrut katanya Pak? Aduh, nggak bangkrut. Jaminan supaya nggak bangkrut ya Pak ya. Wow, ini pertanyaannya langsung nusuk nih. langsung minta jaminan. Langsung jaminan, ya, betul. Sebetulnya yang bisa jamin adalah bukan tentang jaminan saya KTP, jaminan saya rumah dan mobil, bukan seperti itu ya Pak ya. Cuman lebih tepatnya adalah kalau misalnya Bapak emang ikut bersama kami dan ikutin arahan signalnya, analisanya, belajar, saya pasti dan dijamin juga oleh saya sendiri Bapak pasti bakal akan sama profit kayak member-member yang lain gitu loh. Cuman kalau misalnya Bapak keluar dari jalur ya, contohnya kayak gini, Bapak sendiri mulai tangannya bandel ya, lotnya nggak sesuai. Betul. Ya. Lotnya nggak sesuai, terus udah di luar arahan, itu saya udah nggak berani ngejamin Pak, karena biasanya itu orang-orang, ya bukan orang-orang ya, tapi penyakit trader tuh umumnya penyakit trader tuh seperti itu ya, suka udah merasa tahu dan terlalu yakin akan market kemana, langsungnya over, lotnya langsung over, dan ya itu tadi nggak ada batasan resiko gitu loh.
Tuh, jangan terlalu overconfident juga gitu ya Pak ya. Yang terpenting kita bisa tahu nih dalam arti edukasinya juga terus diikuti selama kita disiplin ya Pak intinya. Selama Bapaknya disiplin mengenai bisnis trading forexnya, insya Allah di sini juga ada mentor dan para trader advisor mungkin ya Pak yang bisa membantu proses tradingnya. Cuman dalam arti berbicara bisnis nggak ada yang 100% untung ya Pak ya. Betul ya. Kalau misalkan 100% untung tuh mungkin wow banget dan itu pasti ada something ya. Betul, gitu. tanda tanya besar berarti ya Pak. Ada tandanya besar gitu loh. Kalau misalkan 100% untung ya. Kalau di kita pun ada, di kita ada yang namanya loss ya. Ada kok ada suka yang namanya loss, kena stop loss atau apapun. Tapi kita ngomongin adalah akumulasi dalam 1 bulannya. Ya, akumulasi dalam 3 bulannya, akumulasi dalam 4 bulannya. Dan kalau misalkan kita boleh flashback juga ke belakang, itu ada member sendiri memberikan testimoni WD langsung ya. Masuknya bulan Juli awal. Dan sekarang tuh deposit 13.000 dan udah balik modal. Wish, gitu. Keren. Tapi itu kuncinya disiplin juga. Betul, kuncinya disiplin dan emang harus sabar banget gitu ya. Betul. Sabar nunggu momen, ya, sambil nunggu arahan, sambil belajar juga gitu. Cuman apakah member lain seperti itu? Enggak juga ya. Karena itu tadi enggak semua di trading itu bukan di trading tapi di bisnis apapun ya. Kalau misalnya Bapak jualan baju, ya, yang depan jualan baju, Bapak juga sama jualan baju. Bajunya sama sekali ya. Sama banget kayak di pasar baru contohnya. Modelnya kan pasti sama. Ya benar. Apa hasilnya bakal sama juga? Saya yakin nggak akan sama. Ya betul. Apakah bakal ngejiplak dia dapat 100 juta, Bapak juga dapat 100 juta? Saya yakin enggak gitu. Dan itulah bukan masalah salah di bisnisnya, cuman itu adalah balik lagi ke rezeki sih. Oke, gitu betul. Yang terpenting ada tetap nilainya itu ikhtiar dari para tradernya. Terus mau discuss juga ya Pak ya. Betul. Ada komunikasi 2 arah juga. Terlebih kan di bisnis trading forex itu kita bisa memanfaatkan momentumnya, buy dan sell-nya. Terlebih sekarang saya lihat pribadi dan saya ngelihat sendiri, ngerasain sendiri profitnya luar biasa dan alhamdulillah itu diikuti dengan edukasi, bimbingan serta pengaplikasian di real tradingnya. Itu sih Pak, setuju sih kalau misal saya pribadi. Nah, next question nih Pak, second question ada dari Tamara Ratna 03. Beliau bertanya, apa saja resiko dalam bisnis trading forex? Resiko dalam bisnis trading forex itu yang pertama adalah ditipu. Gitu ya. Gitu. Kita ngomongin aja pahitnya langsung ya, ditipu. Jadi ya bukan trading forex doang ya, tapi lebih ke bisnis itu resiko cuma 2. Kalau nggak rugi ditipu. Ya kan? Kalau nggak rugi ditipu pasti itu, mau bisnis apapun itu juga ya. Di trading forex bisa nggak penipuan? Ada, bisa ya. Kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan contohnya gini, saya punya dana, udah gitu saya nitip aja nih. Gitu. Titip dana deh ya. Titip dana tuh bisa jadi ada 2 ya. Kalau misalkan kalau misalkan jatuh ke orang yang tepat, ya jatuh ke orang yang tepat mungkin ada perjanjian yang lain-lainnya gitu kan. Sistem bagi 2 dan lain sebagainya. Mungkin akan hasilnya memuaskan atau misalkan nggak puasnya juga ya nggak masalah. Kan udah deal-dealan di awalnya ya. Tapi kalau misalkan jatuh ke orang yang tepat, bisa jadi yang tadinya harus ada kasus kayak gini. Harusnya didepositkan ke broker tersebut. Tapi karena orang itu udah emang udah niatnya jelek, uangnya malah dibawa lari. Itu tuh case-case kayak gitu seperti itu banyak. Banyak banget ya. Kalau misalnya nomor 2-nya, ruginya itu kalau misalkan kita itu tadi ya overload ya. Contohnya lotnya kegedean. Kalau kita nyaranin di 100 juta itu ya di $10.000, nyaraninnya tuh di 0,3. Lot 0,3 menurut saya cukup. Ya. Tapi nggak tahu apa. Bapak Ibu sendiri opennya asal 1 lot. Betul ya, 1 lot, 2 lot dan lepas stop loss juga. Gitu. Menurut saya kok kayak gitu, itu risiko juga uang Ibu habis. Karena ketahanannya nggak masuk. Gitu. Tidak sesuai dengan money management ya Pak ya? Ya gitu, nggak ada money managementnya. Jadi menurut saya sih 2 hal itu aja kalau di trading forex tuh. Kalau misalnya salah analisa tuh gampang ya, dan nggak bisa dihindari. Bahkan signal yang bukan signal ya, tapi teknik yang sebelumnya ngasih kita profit bisa aja hari itu dia malah ngasih kita loss. Gitu. Jadi kalau misalkan masalah rugi karena stop loss itu nggak bisa dihindarin. Tapi kalau misalkan money managementnya benar, itu ya insya Allahnya pasti bakal growth. Gitu. Tuh, jadi pembelajaran juga ya buat rekan-rekan semua sobat trader di sana. Jadi berarti kalau misalkan kita mau action di ranah bisnis trading forex, dari brokernya juga harus benar-benar yang regulasinya jelas ya Pak ya. Betul, brokernya mesti yang pas lah gitu ya. Dan
itu tadi ya, sejauh mengingatkan yang terregulasi Bapepti juga ya, yang legal pun itu nggak semuanya bersih juga. Oke, gitu betul. loh. Jadi ya emang harus dicek dulu track recordnya seperti apa sih gitu. Dan pastinya mesti yang jelas ya, biar nggak tertipu. Itu tuh ada edukasinya dan kita harus tahu dulu edukasinya itu seperti apa. Gitu. Betul, jadi mulai basic education ya Pak ya. Iya. Terus ada harus mau bertanya sih, jangan langsung trust juga. Kita harus tahu nih kantornya ada gak minimal, terus sistem tradingnya seperti apa gitu. Nah, harus dicatat juga ya Bapak Ibu di luar sana. Terima kasih Pak Son. Kita lanjut ke third question, pertanyaan ketiga dari Irfan VZN. Beliau bertanya, kenapa Didi Max spreadnya lebar ya gitu. Didi Max spreadnya lebar. Oke ya. Sebetulnya spreadnya lebar itu ya tergantung ya. Tergantung kita lihatnya dari mana ya Pak ya. Kalau misalkan kita scalping mungkin bisa dibilang lebar. Tapi menurut saya adalah di luar sana yang lebih lebar daripada Didi Max itu ada. Gitu. Saya lebih suka menyebutnya adalah spread yang kita berikan itu udah standar ya, standar. Justru yang kecil itu Bapak harus curiga. Harus tanya-tanya kenapa spread itu kecil banget ya. Bapak harus curiganya ke situ gitu karena contohnya alat spread yang sampai 0 gitu loh. Itu Bapak masih curiga karena biasanya tuh suka ada yang namanya hidden spread. Gitu. Hidden spread itu di mana ketika kita close dan open transaksi itu akan nggak dihitung di spread, tapi itu akan langsung ada di posisi kita semakin berkurang gitu loh. Itu namanya hidden spread Pak ya. Lebih baik kita spreadnya transparan. Contohnya kalau misalkan forex itu kan 1,8 pip ya untuk di Max tuh. Untuk gold 40 atau 4 pip. Sebetulnya ini tuh kecil menurut saya pribadi. Karena apa? Banyak juga broker lain yang memberikan spread gold itu cukup besar. Ada yang 8, ada yang 9, ada yang 7. Beda ya Pak. Ya silakan di Max ini 4. Untuk cross pairnya juga sama ya. Cross pairnya di Max ini tuh contoh lagi GBP JPY ya 4,5 pip. Dan itu tuh paling gede loh. 4,5 pip. Jadi di Max sendiri ya spread besar tuh gak ada yang lewat dari 5. Maksimal 4,5 gitu. Sedangkan di broker lokal lain dan broker luar pun sekalipun ya ada spread GBP JPY yang sampai 8, 7 gitu loh. Jadi menurut saya di Max nggak terlalu begitu besar. Standar lah ya. Standar. Juga sebanding juga adalah Pak dengan fasilitas, regulasi dan lain sebagainya udah lengkap banget. Betul gitu loh. Jadi kalau saya tuh ya itu tadi ya di Max dengan spread yang kecil ini, menurut saya kecil ya. Standar ya. Tapi edukasinya fasilitasnya luar biasa. Wow, iya. Apalagi kalau kita main ke kantornya. Betul. Gitu loh. Fasilitas dalam kantornya tuh luar biasa banget ya. Mungkin yang di luar nggak bisa menikmatinya. Tapi kalau misalnya udah datang ke kantornya, wah itu fasilitasnya luar biasa sih. Lebih enak kalau misalkan private face to face lebih langsung kan Pak. Betul. Bisa semua fasilitasnya udah bisa langsung ditanyakan, didiskusikan, apalagi langsung sama bareng mentornya, itu nggak usah khawatir. Betul gitu. banget. Tapi kalau misalkan Lia pribadi ngelihat sih Pak, dari mulai bangun tidur pun harus ada kalau misalkan ditanya ada edukasinya apa enggak, dilihat sama Lia pribadi dari mulai bangun tidur pun dari live daily market udah langsung ada edukasi tuh. Lanjut siang mungkin ada mapping dan lain sebagainya kan di grup. Terus lanjut siang lagi ada online WhatsApp grup itu pembahasan dari Didi Max Education Class Batch 5 itu udah benar-benar komplit. Bener. Itu terlebih juga malam kan suka ada review webinar kan bareng mentor-mentor, itu sangat luar biasa membantu. Terlebih kalau misalkan dibilang gede ya saya rasa enggak sih. Itu standar dengan sebanding juga dengan fasilitas dan regulasi yang diberikan. Betul banget sih. Setuju. Next question ya Pak ya. Boleh. Di sini dari Muhammad Fikri _FX, beliau bertanya kenapa akhir tahun ini marketnya nggak jelas atau galau ya Master? Apa setiap akhir tahun seperti ini gitu? Oke. Marketnya galau atau nggak jelas menurut saya pribadi justru aman. Ya. Emang sedikit galau tapi kita eksekutif kelas by Didi Max Education Center tetap memanfaatkan. Ini masih bisa dikendalikan Pak. Betul. Masih bisa dikendalikan, buktinya masih banyak orang yang WD dan liburan. Pastinya liburan sambil profit gitu. Liburan sambil profit biasanya akhir tahun tuh identik dengan floating, dengan ketakutan. Tapi di Didi Max Education Center itu benar-benar dilibas banget, aman banget dan kita memberikan
hasilnya maksimal sih. Alhamdulillah itu yang paling penting. Terlebih kan mungkin bentar lagi kita mau tahun baru dan alhamdulillah bisa memanfaatkan semua momentumnya gitu, maupun buy dan sell. Terlebih di sini ada edukasi yang bisa dimanfaatkan. Itu sih sangat bermanfaat. Jadi untuk bertanya kalau misalkan kenapa akhir tahun seperti ini, ya standar juga, dalam arti di Dimex tetap memanfaatkan momentumnya gitu ya Pak. Tapi ini selalu setiap akhir tahun Pak kayak gini. Tahun-tahun sebelumnya seperti ini juga nggak Pak kalau menurut Bapak pribadi? Tahun-tahun sebelumnya lebih ekstrim. Karena corona. Oh iya benar. Karena corona. Jadi lebih ekstrim dan menurut saya Desember sekarang market paling baik ya. Biasanya Desember itu emang susah. Tapi untuk tahun sekarang Desember ini paling gampang menurut saya pribadi. Susahnya tuh justru malah di pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Pertengahan tahun itu menurut saya susah banget gitu. Tapi Desember ini fall signal yang diberikan teknik saya tuh jarang banget. Gitu. Nah kalau misalkan pengen tahu teknik dari Master Sonson bisa langsung diskes juga ya Pak ya, datang ke kantor di Dimex Pusat Bandung tepatnya. Betul. Nanti bisa dipelajari di semua bukan aplikasi sih, fasilitas gitu kan. Di situ ada di Dimex Education Class juga yang bisa dimanfaatkan untuk diskes gitu. Lanjut, di sini ada pertanyaan dari Melina DM. Iya, Melina DM. Sorry ya, Melina DM. Saya ulangi. Perbedaan nilai PIP akun standar dengan micro mini. Perbedaan nilai PIP akun standar micro mini. Beda nilai PIP akun standar dan micro mini. Sebetulnya nilai PIP-nya sama banget. Ya, cara menghitungnya sama banget. Yang membedakan itu adalah lotnya. Kalau standar itu minimalnya itu 0,1. Tapi kalau micro mini akun mini itu bisa 0,01. Gitu. Sedangkan cara perhitungan profitnya sama ya. Kalau misalnya 0,1 kan 0,1 itu satu PIP-nya itu sebenarnya $1. Ya, kalau misalkan mikro 0,01 itu sebenarnya Rp1.000 gitu. Itu bedanya di situ ya. Udah beda dari nilainya mungkin ya. Jadi kalau misalkan itu tadi kalau misalkan 0,01 berarti 0,1 sen. 0,1 sen. Dipelajari lagi ya. Terima kasih Mbak. Next question nih Pak. Dandi_DSD. Beliau bertanya, banyak yang bilang belajar trading itu mudah. Setelah saya coba kok sulit ya Master gitu. Sebetulnya menurut saya pribadi ya, baik lagi nih ke opini saya pribadi. Untuk belajar trading itu termasuk paling mudah dibandingkan belajar bisnis lainnya. Karena kalau bisnis lainnya tuh ya kita ngomongin bisnis to bisnis ya. Kalau misalnya ngomongin bisnis lainnya itu tuh kita mesti mencari pasarnya dulu. Sama di trading juga kita harus tahu pasarnya dulu. Pasar euro tuh seperti apa sih ya. Pasar GBP USD itu seperti apa. Jadi lebih ke karakternya dulu, perdalam dulu ya. Perdalam dulu karakternya, udah tahu karakternya. Seperti kayak kita tahu kan. Oh, kalau misalkan jualan, kalau di Bandung sendiri ya. Jualan di pasar baru dengan di pasar Cimahi itu pasti beda. Pasti beda ya. Pokoknya karakternya masing-masing. Pasar baru ramainya Sabtu Minggu ya. Pasar Cimahi ramainya Senin sampai Rabu. Itu karakternya. Sama seperti ini juga itu dari forex-nya. Di trading forex itu sama. Euro karakternya seperti ini. Oh, euro tuh lambat. Ya. GBP USD karakternya lebih cepat. Oh, ini adalah karakter GU lebih cepat nih dibanding yang lainnya. Gitu. Itu kan karakter. Gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut saya tuh pelajari karakternya. Udah gitu adalah cukup pelajari 2 indikator dulu. Gitu. 2 indikator ya. Pahami 2 indikator. Pertama indikator untuk mengetahui kejenuhan harga. Yang kedua adalah indikator untuk mengetahui tren. Mengetahui tren. Gitu loh. Jadi udah kayak gitu kita tahu nih trennya apa, terus jenuhnya segimana. Ya. Ya sebenarnya gampang ya. Kalau misalkan udah tahu kejenuhan berarti oh ini udah jenuh jual. Ya udah kalau udah jenuh jual berarti harga mau turun. Ya benar. Ya udah tinggal kita sell aja gitu kan. Tapi harus tahu dulu trennya nih, trennya masih naik atau tren turun. Kalau misalnya trennya masih naik, ya berarti saya jangan jauh-jauh, pendek aja gitu. Jadi udah tadi tahu ya, yang satu adalah karakternya, yang kedua adalah pelajari 2 indikator, yang ketiga adalah kita belajar support resisten. Itu gitu. Yang paling basic ya Pak ya. Betul. Karena dengan support resisten kita bisa tahu di mana kita
take profit dan pasang stop lossnya. Setuju sih. Gitu. Terlebih kemarin saya lihat juga di Dimex Education Class itu baru ngebahas mempelajari mengenai support dan resisten berdasarkan trendline. Betul. Nah, jadi itu benar-benar membantu ya Pak. Dari mulai basic pun saya lihat pribadi benar-benar dibahas. Dan itu nggak usah khawatir untuk Bapak Ibu yang baru memulai di bisnis trading forex lah ya Pak. Itu terlebih kalau misalkan di sini ada banyak trader juga ya Pak, tapi mau nggak mau beliau tetap menggali ilmunya, terus pahami juga ilmunya sampai bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Sih intinya seperti itu. Last question mungkin ya Pak. Di sini ada dari Nurs.ida. Nah, iya, Master, time frame mana yang paling pas untuk pemula yang sibuk dengan aktivitas hariannya? Kayaknya ini mah bener ibu-ibu trader nih, Pak. Ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu trader. Oke, time frame mana yang lebih pas untuk menganalisa? Sebetulnya untuk pemula ya. Analisa untuk pemula gitu kayaknya. Kalau untuk pemula itu sebetulnya H1 sampai H4 juga udah cukup. Oke, intraday berarti ya Pak? Ya intraday aja, jangan sampai kita ke bawah ya. Masuk ke bawah itu ada ke time frame pendek seperti M15, M30. Itu belum tentu disarankan. Oke. Belum boleh lah. Tapi kalau H1 dan H4 itu menurut saya udah cukup. Kalau misalnya H1, waduh saya masih buat 1 jam sekali ada lihat market. Saya masih sibuk nih. Oke. Berarti H4 aja. Di H4 pun lebih bagus ya, lebih valid juga. Cuman apa kelemahannya? Kelemahannya untuk menentukan stop lossnya mungkin agak jauh. Jauh ya Pak ya? Betul, dan take profitnya mungkin sama agak jauh gitu. Jadi agak lama untuk mencapai profitnya. Tapi bagus gitu loh. Kalau misalkan ibunya sibuk, ya udah H4 aja. Oke, di H4. Jadi kita menyesuaikan lah. Cuman di sini fokusnya di H1 sama di H4 gitu. Terlebih kan kalau misalkan di Dimex sama juga ya Pak, sistemnya intraday, harian juga. Jadi mau nggak mau kita harus maksimalkan untuk clear di hari itu. Tapi jangan khawatir, di sini juga memberikan arahan kayak take profit dengan stop lossnya juga. Terlebih ada mapping juga tuh Pak, yang saya seneng mapping. Di situ kan dikasih reasonnya, alasan buy-nya kenapa, sell-nya kenapa. Jadi sebelum kita action pun kita tahu reason entry-nya dikarenakan apa gitu sih. Nah, buat Bapak Ibu di luar sana, jadi kalau misalkan berbicara trading forex gak usah khawatir kalau misalkan kita mau memulai ranah tradingnya, karena di sini pun dari Dimex sendiri kita memberikan arahan, edukasi serta bimbingan. Tapi ingat, dalam bisnis trading forex itu kalau misalkan gak ada niat gak akan berjalan ya Pak ya. Betul. Harus dibarengi dengan actionnya. Terus kalau misalkan kita mau action, kita pahami juga edukasinya. Jangan muluk-muluk pengen profit banyak tapi edukasinya nggak mau gitu kan. Betul, susah. Iya betul, susah. Jadi Bapak Ibu di luar sana pelajari edukasinya sekarang juga. Terlebih yang saya sampaikan kemarin di tahun 2023 kita bakal ngadepin resesi ya Pak ya. Iya betul. Resesi yang dimana kalau misalnya di bisnis trading forex tetap bisa manfaatkan lah peluangnya gitu. Bisa memanfaatkan peluangnya kapanpun dan dimanapun. Jadi pelajari sekarang juga daripada telat gitu ke depannya. Nah, untuk Pak Samsun sendiri pesan gitu ya mungkin untuk sobat trader di luar sana untuk menghadapi resesi 2023 dan akhir tahun ini gimana nih untuk sobat trader di luar sana? Oke, untuk teman-teman untuk menghadapi tahun 2023 ini, menurut saya adalah yang paling bijak itu adalah di zaman sekarang itu kita nggak bisa berpatokan dengan gaji sendiri ya. Pasti kalau misalkan kita ngomongin gaji, ya gaji saya cukup 15 juta per bulan. Percaya nggak percaya, itu tuh pasti 15 juta Bapak Ibu tuh nggak beda dengan pas gaji 4 juta. Betul ya. Pasti banyak banget pengeluarannya ini itunya. Jadi bagusnya bagaimana, bijaknya seperti apa? Bagusnya adalah coba belajar ke ranah investasi gitu loh. Karena kita tuh nggak pernah, jadi nggak ada yang pasti gitu. Kita gaji di situ ya, pekerja di situ. Itu tuh masih ada resikonya. Kita nggak tahu kapan kita dipecat. Iya benar. Ya. Sampai kapan kan ya Pak? Kita nggak pernah tahu perusahaan yang kita kerja itu apakah keuangannya baik-baik saja atau enggaknya. Kita nggak pernah tahu. Kayak COVID kemarin kan. Betul. Kita nggak pernah tahu loh siapa sih yang bisa mempredik. Gitu. Jadi menurut saya adalah nggak ada karyawan tetap di dunia ini, nggak ada. Gitu. Mau tetapnya juga kalau misalkan udah waktunya jatuh, ya, perusahaannya jatuh, itu pasti bakal collab. Jadi semua itu tergantung di kitanya pribadi ya. Kalau menurut saya adalah ya itu tadi lah ya. Coba tambah lagi penghasilan dari sana sini gitu, karena mau bagaimanapun juga makin banyak penghasilan kan makin bagus. Kita makin banyak keran nih ya. Makin banyak keran yang ngocor yang lebih cepat ngisi ember kita
gitu. Curcor lah istilah Bener, namanya curcor gitu. Terima kasih Panson, dan di sini kita sudah di akhir penghujung question and answer. Mudah-mudahan di next time kita bisa bertemu kembali. Dan untuk Bapak Ibu sobat trader di luar sana yang mau bertanya mengenai bisnis trading forex khususnya bersama broker Didimax, nanti bisa isi question and answer di Instagramnya Didimax Official. Jangan lupa di follow dan jangan lupa di subscribe juga Didimax Official. Dari saya pribadi pesannya better late than never, tetap ya harus pahami juga edukasinya, terus pahami dan segala ilmunya biar manfaat untuk orang banyak gitu. Terima kasih Pak Sonson atas waktunya. Mudah-mudahan next time kita bisa bertemu kembali. Sapa-sapa buat sobat trader di luar sana. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran juga. Amin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.